Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inti Kurniawati dengan NIM 2204420 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di sini akan menjelaskan mengenai modul ajar yang telah saya buat berdasarkan analisis masalah yang saya temukan pada penelitian-penelitian terdahulu. Saya mengambil mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi kata sifat dan kata benda pada jenjang kelas 2 Sekolah Dasar. Pembelajaran Bahasa Indonesia saya ambil karena pembelajaran Bahasa Indonesia ini berperan penting dalam membentuk kemampuan literasi dasar peserta didik. Salah satu aspek dasar yang perlu dikuasai di jenjang kelas rendah ini adalah kata sifat dan kata benda, karena keduanya ini menjadi fondasi dalam memahami struktur bahasa dan menyusun kalimat bermakna. Dengan memahami kata sifat dan kata benda ini, siswa dapat mendeskripsikan objek di sekitar mereka itu dengan lebih jelas. Nah, oleh karena itu, penguatan materi ini penting untuk mendukung kemampuan berbahasa dan literasi siswa sejak dini. Nah, dengan pentingnya peranan penguasaan kata sifat dan kata benda tersebut, idealnya peserta didik ini harus sudah mampu mengenali dan menggunakan kata benda dan kata sifat ini secara seimbang dalam kehidupan mereka. Namun, pada kenyataannya masih ditemukan banyak sekali kendala dan permasalahan. Permasalahan utamanya adalah ketidakseimbangan pemahaman siswa dalam kata benda dan kata sifat. Kata benda seperti meja, tas, buku, dan lain sebagainya itu lebih dimengerti atau lebih difahami oleh siswa dibandingkan dengan kata sifat seperti indah, cantik, dan lain sebagainya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguasaan kosakata deskriptif siswa ini masih cenderung rendah. Hal serupa ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Yeti Mulyati yang menunjukkan bahwa kosakata siswa sekolah dasar ini didominasi oleh kata benda sebesar 37%, kemudian kata kerja sebesar 35%, dan kata sifat yang hanya mendapatkan 1% dari keseluruhan kosakata yang digunakan. Kemudian temuan ini menandakan bahwa siswa ini lebih mudah menguasai kata konkret dibandingkan dengan kata abstrak atau kata sifat. Nah, sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Wati Kurniati dan Denny Karsana juga mengungkap bahwa meskipun penguasaan kosakata secara umum sudah tergolong baik, namun siswa ini masih mengalami kesulitan dalam memahami dan menggunakan kata sifat dibandingkan dengan kata benda. Temuan-temuan penelitian tersebut menunjukkan pola yang serupa, yaitu rendahnya pemahaman siswa terhadap kata sifat, kata benda, dan minimnya penggunaan media konkret dan kontekstual dalam pembelajaran kosakata. Nah, sebagai solusi atas permasalahan tersebut, saya mengembangkan modul ajar Bahasa Indonesia kelas 2 dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning. Model ini menekankan pada pemecahan masalah melalui investigasi aktif, di mana siswa ini mengeksplorasi konsep bahasa secara mandiri dan kolaboratif. Proses ini membantu siswa untuk berpikir kritis, bernalar, dan belajar dengan cara yang aktif dan bermakna. Nah, untuk memperkuat pemahaman konsep, saya menggunakan media pembelajaran flashcard yang interaktif yang berisi gambar dan kata-kata yang menarik secara visual. Nah, flashcard ini menampilkan contoh berbagai kata benda seperti meja, buku, tas, dan lain sebagainya. Kemudian kata sifat seperti cantik, ganteng, indah, dan lain sebagainya. Nah, dalam aktivitas PBL, flashcard ini bisa digunakan untuk kegiatan misalkan mengelompokkan kata atau menyusun kalimat yang sederhana. Nah, penggunaan model problem-based learning dengan berbantuan media flashcard ini dapat meningkatkan partisipasi siswa, memperkaya kosakata siswa, serta membantu mereka memahami perbedaan antara kata benda dan kata sifat dengan cara yang lebih konkret dan kontekstual. Nah, dengan demikian pembelajaran menjadi lebih variatif, lebih aktif, dan mampu mengatasi ketidakseimbangan pemahaman siswa terhadap kedua jenis kata tersebut. Pengembangan modul pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 dengan tema kata sifat dan kata benda ini secara epistemologis berdasarkan pada peran bahasa Indonesia sebagai sarana membangun kemampuan berpikir praktis, analitis, dan berkarakter. Pembelajaran Bahasa Indonesia ini tidak hanya menekankan pada aspek struktur bahasa saja, namun juga mengintegrasikan nilai kehidupan sehari-hari siswa. Nah, secara teoritis, pembelajaran ini berpijak pada paradigma konstruktivisme yang menekankan bahwa pengetahuan itu dibangun secara aktif melalui pengalaman dan interaksi sosial. Nah, model pembelajaran PBL ini merupakan penerapan konkret dari teori ini, sejalan dengan teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget yang menekankan bahwa kecerdasan anak berkembang melalui tindakan dan pengalaman langsung.
Nah, dalam konteks kata sifat dan kata benda, penerapan problem based learning ini dipadukan dengan media konkret seperti flashcard yang interaktif, berisi gambar objek dan kata deskriptif. Media ini membantu siswa memahami perbedaan antara kata sifat dan kata benda melalui kegiatan mengelompokkan kartu dan menyusun kalimat sederhana. Secara epistemologis, pembelajaran bahasa Indonesia melalui model problem-based learning ini menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses konstruksi pengetahuannya melalui eksplorasi, interaksi sosial, dan pengalaman belajar yang kontekstual. Adapun sintaks dari model problem-based learning yang dikemukakan oleh Dr. Sri Haryati dalam bukunya terdiri dari 5 tahapan, diantaranya orientasi siswa terhadap masalah, kemudian mengorganisasikan siswa untuk belajar, kemudian membimbing penyelidikan individual dan kelompok, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian landasan aksiologisnya, penerapan model pembelajaran problem-based learning dengan media pembelajaran flashcard memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Melalui pengamatan dan pemecahan masalah yang sederhana, siswa tidak hanya mengenal kata sifat dan kata benda secara teoritis saja, tetapi juga mampu memahami penggunaannya dalam konteks nyata. Nah, kegiatan mengelompokkan flashcard dan menyusun kalimat melatih kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, serta memperkaya kosakata siswa. Selain itu, kerja kelompok juga menumbuhkan sikap kolaboratif dan saling menghargai antar siswa. Guru pun dapat menilai perkembangan siswa secara lebih menyeluruh, tidak hanya hasil tertulis saja, tetapi juga dari cara mereka berinteraksi dan menerapkan bahasa dalam kegiatan belajar sehari-hari. Pengembangan modul ajar tema kata sifat dan kata benda ini memberi kesempatan bagi siswa untuk belajar bahasa Indonesia melalui pengalaman yang dekat dengan kehidupan mereka. Pengembangan modul ajar ini memberi kesempatan bagi siswa untuk belajar bahasa Indonesia melalui pengalaman yang dekat dengan kehidupan mereka. Dengan menggunakan model problem-based learning dan media flashcard, kegiatan belajar menjadi lebih menarik karena siswa tidak hanya menghafal kata, tetapi juga memahami maknanya. Nah, siswa diajak untuk mengamati benda-benda di sekitar, menyebutkan ciri-cirinya, dan membuat kalimat sederhana dari hasil pengamatannya. Kegiatan ini membantu siswa menjadi lebih ingin tahu, kemudian berani berbicara, dan mampu menggunakan kata dengan tepat. Suasana kelas pun menjadi lebih hidup karena mereka aktif berdiskusi dan saling belajar satu sama lain. Walaupun membutuhkan persiapan yang lebih panjang bagi guru, namun dengan pengembangan model ini diharapkan siswa menjadi lebih mudah memahami pelajaran, percaya diri untuk mengemukakan pendapat, dan bisa saling bekerja sama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.